Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Faslun, i'lam ketahui olehmu annahu bahwa sesungguhnya tajibu wajib az-zakatu zakat fil zahabi di dalam logam emas ila balagho jika emas telah mencapai asyrina misqalan 20 misqal 20 dinar wa fil fiddah dan wajib pada logam perak idza balagat, benar tak? Jika perak telah mencapai mi'atai dirhamin 200 dirham fafihima maka adalah di dalam dua emas dan perak wajib rubu'u usriha seperempat dari sepersepuluh, berarti seperempat dari sepersepuluh, berarti 1/40 emas perak. Wajib itu idza tamma jika telah genap haulun 1 tahun. 1 tahun itu terhitung ba'da an malaka setelah orang memiliki emas perak. Wa annahu dan ketahuilah bahwa sesungguhnya la yajuzu tidak boleh lahu bagi pemilik apa yang tidak boleh takhiruha menunda-nunda zakat ba'da tamamihi setelah genap haul 1 tahun. Hal itu lima karena hadis rawa yang telah meriwayatkan Ahmadu Imam Ahmad wa ibnu Khuzaimah wa Hibban dan Ibnu Khuzaimah juga Ibnu Hibban wa Abu Ya'la an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna lawi az-zakati sesungguhnya orang yang mengolor-olor zakat ay maksudnya muakhiraha orang yang menunda-nunda zakat adalah min jumlatil mal'unin sebagian dari sejumlah orang-orang yang dilaknat ala lisan Muhammadin lewat lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min thamma dari sana jazama menetapkan ba'dhum sebagian ulama bi'addihi dengan menghitung menunda-nunda tadi dihitungnya kabiratan sebagai dosa besar. Fa in akhara jika seseorang menunda-nunda zakat wa huwa padahal dia itu qadirun mampu ala ajaiha membayar zakat domina maka dia menanggung zakat itu. Kalau tahu-tahu hilang dia wajib mengganti. Mending zakat sebelum genap satu tahun. Mending didahulukan daripada ditunda. Atau kayak model Umi itu kadang-kadang memberi kepada orang diniati nitil zakat. Nanti kalau sudah genap 1 tahun, cicilan itu sudah berapa puluh juta, tinggal menghitung kurang berapa. Biasanya ya begitu, cicil, memberikan dengan niat membayar zakat. Wala mimtana'a, andai orang menolak min adaiha membayar zakat jahidan karena ingkar zakat, ingkar wujubah wajibnya zakat, kafaro maka jadi kafir karena mengingkari syariat. Wa qutila dan dia dibunuh bikufri dengan kekafirannya. Kama yuktalu sebagaimana dibunuh al-murtaddu orang yang murtad. Wa in mana'a jika orang menolak zakat bukhlan karena bakhil biha dengan zakat ukhidat maka tetap diambil zakat itu oleh petugas minhu dari dia qahran secara paksa wa uziro dan dia diberi sanksi takzir, sanksi hukum. Fa inim tana'a jika seseorang menolak zakat bimanaatin dengan punya kekuatan pasukan, ada segerombolan orang
punya kekuatan senjata menolak zakat. Qatalahum maka harus memeranginya. Al-imamu kepala negara. Kirim pasukan untuk menaklukkan. Paham ya? Begitu pentingnya zakat. Maka amil harus benar-benar amil resmi yang kayak begini. Seperti menteri, polisi, tentara di SK Presiden. Amil kayak begini ya di SK Presiden. Punya kantor, punya kekuatan hukum, punya aparat, punya pegawai, ada kerjasama dengan TNI, Polri sewaktu-waktu pengamanan bagi penarik zakat, atau kalau ada yang menolak kampleng. Sekarang sak paring-paring, bayar monggo, mboten bayar monggo. Itu belum benar-benar amil yang dikehendaki. Katanya sekolahnya pakai daring, yang di luar daring. Masuk yang di sini daring dari kamar-kamar. Enggak tak? Khawatir keliru darling. Kalau saya di sekolah saya enggak pakai di kelas. Itu pakai darling itu. Oh iya pakai darling. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu ketahui bahwa sesungguhnya yustaratu disyaratkan fi sarf zakat dalam membagi zakat apa yang diniatkan wajib. Niyatu zakatil mali, niat mengeluarkan zakat mal. Makanya kalau pegawai negeri langsung dipotong, saya enggak setuju. Sebagai zakat, bagaimana niatnya? Wong yang zakat harus niat. Ini kepotong otomatis lah kapan niatnya. Ya, kecuali ada akad mewakilkan niat. Yang niat mesin. Karena kepotong otomatis auto debit. Auto debitnya yang niat nawaitu zakatan. Ya harus zakat langsung. Aw sadaqatal mali, atau niat mensedekahkan harta al-mafrudota yang memang fardu. Kapan niat itu mas? Inda daf'iha, ketika menyerahkannya kepada mustahik. Aw azliha, atau ketika nakar memisahkan dari harta induk. Aw i'ta'iha, atau ketika memberikan zakat al-wakilah kepada wakil atau pegawai amil. Falau tasaddaqa bijami'i malihi walam yanbiz zakata, maka andai seseorang bersedekah dengan semua hartanya walam yanwiz zakata, dan dia tidak niat zakat, lam tasqut zakatuhu, maka tidaklah gugur zakatnya. Wa iqta'uha, dan syaratnya harus membagi zakat lil mustahiqin, kepada para mustahik, fakir yang muslim, miskin yang muslim, mu'allaf yang muslim, amil yang muslim, itu bagi zakat ya. Itu namanya mustahik atau gharim yang muslim. Pembebasan budak-budak yang muslim. Kalau sekarang untuk pembebasan tawanan perang yang ditawan orang kafir. Falau a'to, andai orang memberikan zakat li kafirin kepada orang kafir, au abdin, atau diberikannya pada budak ghairi mukatabin, budak yang bukan mukatab. Apa sih budak mukatab? Budak mukatab yang telah kontrak dengan majikannya, transaksi, kalau ente bayar segini Anda merdeka, mengangsur setiap bulan, itu namanya budak mukatab, diberi zakat untuk membantu angsuran. Kalau dulu ada budak mukatab, sekarang enggak ada. Yang ada sekarang mobil mukatab gitu. Ada ya? Ya. Rumah mukatab ada? Ada, rumah nyicil ya. Au makfiyin, atau diberikan pada orang yang sudah dicukupi binafaqati zaujin, karena dinafkahi suaminya. Kalau janda enggak ada yang menafkahi, ya silahkan kau beri zakat. Janda dinafkahi sama familinya tapi enggak cukup, silahkan diberi zakat. Atau dinafkahi suami tapi masih melarat banget, enggak cukup, silahkan diberi zakat. Suaminya kau beri boleh, istri yang sangat kekurangan itu kau beri zakat juga boleh.
Kalau istri nggak kerja, tapi dicukupi suaminya setiap bulan 20 juta, ya nggak boleh menerima zakat, sangat cukup ya. Saya minta zakat kan saya nggak kerja. Lo nggak kerja tapi dicukupi. Au qaribin atau dicukupi kerabat. Au ghaniyin atau orang kaya nggak boleh memberikan zakat pada orang kaya. Malaka yang telah memiliki kifayatul umril ghalib, harta cukup untuk seumur yang umum. Dia punya, enggak kerja memang, tapi punya aset tabungan kira-kira cukup untuk hidup sampai mati. Meskipun pengangguran, yang enggak boleh diberi zakat wong kaya raya. Falau a'ta, andai orang memberi, awwajada kasban, atau dia mendapatkan pekerjaan, gajinya cukup, laikon yang layak. Kalau pekerjaan nggak layak, ya tetap diberi. Ada Ustadz alumni Lirboyo, S1 Tribakti, alim harus terhormat karena Ustadz. Ternyata nggak punya pekerjaan, setelah mengajar dia nyari rongsokan. Kalaupun dari nyari rongsokan cukup, dia tetap wajib diberi zakat. Sebab nggak layak Ustadz pekerjaannya nyari rongsokan, nggak layak. Ya. Diberi zakat biar nggak usah melakukan pekerjaan yang kayak begitu. Paham ya? Halalan yang halal. Ya kau mauqian yang menempati tempat min hajati dari kebutuhannya. Maksudnya punya pekerjaan layak mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan itu juga kebutuhan sesuai dengan kelas sosial. Dia ustadz, lalu ijazah S2, ngajar alias swasta, gajinya 300.000 ya jauh dari cukup ya. Kalau diberi zakat, nggak apa-apa setiap bulan diberi zakat sampai 2 juta. Kok banyak membedakan antara dia dan yang tidak jadi ustadz. Yang jadi ustadz butuh beli buku. Yang jadi ustadz butuh baju, sepatu yang agak pantas. Yang miskin biasa nggak harus beli kitab. Jadi dana zakat untuk orang itu bodoh-bodoh melarati sesuaikan dengan kelas sosialnya. Paham? Laik. Dulu itu koran-koran bahasa di buku-buku menulisnya layak. Lako yaliku layakon, layak. Sekarang banyak koran yang menulisnya pakai isim fa'il. Sudah enggak laik kembali. Laik, layak. Banyak sekali. Istilah bahasa Arab terserap dalam bahasa Indonesia. Baca asar. Arab semua itu. Bacanya Arab, asarnya Arab. Lucu bahasa Indonesia itu. Sekian persen pakai kata Arab, tapi enggak jadi bahasa Arab. Tetap jadi bahasa Indonesia. Enggak perlu itu. Perlu itu fardu. Dot atau dho di Jawa menjadi L. Atau menjadi R. Menjadi L. Fardu perlu. Zuhur luhur. Zohir lahir. Nadhar nalar. Ini membutuhkan penadzoran, pencermatan, penalar. Bahasa Jawa. Banyak menyerap bahasa Arab. Tapi tetap jadi bahasa Tagalog. Banyak menyerap kosakata bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Tapi tetap jadi bahasa Tagalog. Ya, orang-orang yang pinter, alim, pengen dakwah di Filipina, itu belajar bahasanya cepat karena banyak kata-kata yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Auli Hashimiyin, atau memberikannya kepada keturunan Bani Hashim, au Muttalibiyin, atau keturunan Bani Muttalib. Apalagi ngaku keturunan Kanjeng Nabi, enggak boleh terima zakat. Zaman yang akan zakat atau zaman amil, enggak boleh memberi zakat kepada orang yang ngaku keturunannya Kanjeng Nabi. Yang bersangkutan juga enggak boleh terima. Apalagi minta, malah enggak boleh. Yang repot, minta diakui keturunan Nabi, tapi juga minta bagian. Nah ini
Panitianya kalau tetap memberi malah dosa. Udah tahu keturunan Nabi masih kau beri zakat, nggak boleh. Memberi sedekah juga nggak boleh. Kalau ada orang minta duit ngaku keturunan Nabi, sampean jawab, saya tak beri. Pokok sampean nggak ngaku keturunan Nabi. Ya, kalau sampean tetap ngaku keturunan Nabi, ya saya haram memberi zakat sedekah pada sampean. Saya juga keturunan Nabi Adam. Au mawalihima, atau memberikannya kepada mantan-mantan budaknya Bani Hashim, Bani Muttalib. Kalau orang memberikan pada itu semua, lam yaqa' aniz zakat, maka jatuhnya tidak sebagai zakat. Tidak jatuh sebagai zakat. Wahakab menghikayatkan Al-Hisni, Imam Al-Hisni, annahu kana ba'dun nas yukhriju zakatahu 3 marratin. Ada sebagian orang, dia keluarkan zakatnya 3 kali. Bukan setahun sekali, setahun 3 kali. Wa yaqulu, sambil dia berucap, yuhtamalu anna alladhi akhadhaha ghairu mustahiq. Karena dimungkinkan orang yang menerimanya bukan mustahik. Nah berarti keliru, ada kemungkinan serah terimanya keliru. Wa man yaqdir ala hadhil uqubat. Nah siapa yang mampu menanggung atas hukuman-hukuman ini? Fabadir ya bena Adam, bergegaslah kau, wahai anak Adam, ila takhlisi zimmatika, membebaskan tanggunganmu, bi'adai zakati malika, dengan membayar zakat hartamu. Qabla an ya'tiya, sebelum datang, baghtatan secara mendadak, secara jatuh-jatuh. Apa yang datang secara jatuh-jatuh? Azab rabbika, azab Tuhanmu. Emang ngerti maknanya jatuh-jatuh? Tiba-tiba. Ya sekarang bahasa Indonesianya jatuh-jatuh. Ada enggak? Enggak ada. Tiba-tiba apa jatuh-jatuh? Oh, bukan jatuh-jatuh. Ya dirubah lagi ya. Dan bayar zakat hartamu. Qabla an ya'tiya, sebelum datang, baghtatan secara tiba-tiba, gitu loh. Kok jatuh-jatuh? Apa yang datang? Azab rabbika, azab Tuhanmu. Faslun fi sadaqatit tatawu, tentang sedekah sunnah. Wa akhraja, meriwayatkan At-Tabrani an Anasin qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu, bersedekahlah kamu semua. Fa inna sadaqah, sungguh sedekah itu, fakakukum, bakal membebaskan kamu, minan nari, dari api neraka. Lumayan. Bukan lumayan lagi, ya luar biasa. Mbak udah tiru Umi aja udah. Banyak sedekah, enggak melarat-melarat ya. Enggak melarat tuh? Enggak. Wasyaikhani, meriwayatkan Imam Bukhari Muslim, an Adi bin Hatim, ittaqullah, takutlah kamu kepada ancaman Allah. Caranya gimana? Walau meskipun bisyikki, dengan sedekah sesikar, tamrotin, sesikar, separuh kurma. Kalau enggak bisa, enggak ada harta sedikit pun, fa'illam tajidu, jika kalian tidak mendapatkan untuk sedekah, ya fabi kalimatin thayyibah, sedekahlah dengan kata-kata yang baik, melegakan. Ada orang minta Pak maaf kami enggak punya, WC 1 pun enggak punya, duit 1.000 pun enggak punya, 1.000 pun. Oke, jawab dengan kata-kata yang baik. Ngapunten nggih, insyaallah benjing tanggal kali kula sampun enggak daya terus. Dengan tindak mriki malih. Ojo enggak ngewahi nyentah. Atau ngewahi tapi karo nyentah ojo. Wal qada'i an Abi Hurairah, as-sadaqatu tamna'u mitatassu. Sedekah itu bisa menghindarkan, menolak mati elek, mati su'ul khotimah. Hindarkan itu dengan sedekah. Wa Tabrani an Uqbah bin Amir, inna sadaqata la tudfi'u an ahliha. Sungguh sedekah itu benar-benar bakal memadamkan. La tubti'u. La tudfi'u ini baknya enggak ada. Ya. Oh, kakian bak ya.
Kayak apa kayak hebat nang ini. An ahliya dari orang yang ahli sedekah. Memadamkan apa? Harrul kubur. Panasnya siksa kubur. Wa inna sesungguhnya yastadilu bakal berteduh al mukminu orang mukmin yaumal qiyamah di hari kiamat berteduh di mana? Fi dhilli sadaqatihi dalam payung sedekahnya. Kalau bakhil nggak pernah sedekah, ya nggak punya payung untuk berteduh. Al-Fatihah.